Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Suamiku dari Alam Lain, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kalau menurut Kakang, tapa berata ini harus dikerjakan secepatnya. Lebih cepat akan lebih baik. Begitu semangatnya Singalodra. Menur hanya mesam-mesem melihat tingkah laku calon suaminya. Kalau kalian sudah sepakat, Menur, antarkan Lodra ke tengah hutan belantara agar secepatnya dikerjakan. Dan ingat Singalodra, kamu akan digoda dengan dirimu sendiri. Bisa berupa itu jin dedemit, kuntilanak, sundel bolong. Segala lembut akan mengerubuti dirimu. Belum lagi binatang-binatang buas. Semua seakan mau memangsa dirimu, Singalodra. Demikian keterangan dan penjelasan Eyang Diprana pada Singalodra. Setelah mereka telah mengerti segala permintaan Eyang, Menur bersama calon suaminya Singalodra berangkat mencari tempat untuk bertapanya calon suaminya di tengah hutan. Kini tinggallah berdua Eyang Diprana dengan adik seperguruannya Eyang Soma. Tampak mereka menikmati banget yang namanya kopi dengan gula aren dan dibarengi gorengan singkong. Kang, Soma mau tanya, boleh kan? Ujar Eyang Soma dengan penuh harap agar Eyang Diprana memberitahu di mana Tantri berada. Silakan Dimas. Kalau aku bisa jawab, pastinya akan ku jawab. Ada apa ini? Maaf Kang Mas, kalau masih hidup, Tantri ada di mana? Kalau sudah mati, kuburannya di mana Kang Mas? Tanya Eyang Soma dengan begitu serius, menanyakan perihal istrinya. Matanya mengembun pertanda menahan butiran air mata. Sungguh terenyuh melihatnya. Oke, kita langsung lihat Singalodra yang lagi menyucikan dirinya. Mungkin menjalani dengan tapa berata bisa mencapai segala tujuannya. Memang dengan konsentrasi yang tinggi. Tampak Singalodra sangat kusyuk dengan bersila dan kedua tangan sendekap. Apalagi matanya dipejamkan. Betapa seriusnya Singalodra menjalankan misi yang satu ini. Dari detik berganti menit, dari menit bergeser lagi ke jam, dan dari jam sudah berganti hari. Setelah beberapa hari bertapa, kini mulai Singalodra digoda imannya dengan alam sekitarnya. Akar-akar pohon mulai membeli tubuhnya. Daun-daun menutup tubuhnya. Bahkan ada pohon besar yang roboh yang akan menimpa tubuhnya. Dalam hati Singalodra hanya pasrah. Kalau ajalnya telah tiba, hanya tertimpa pohon besar, Singalodra akan menerima dengan hati yang penuh keikhlasan. Kreket. Seakan pohon itu mau roboh. Ternyata hanya godaan menguji mental. Apapun yang akan terjadi, Singalodra akan menerimanya. Lama-lama godaan dari pohon-pohon itu mulai menghilang. Kini berganti para binatang yang menggoda Singalodra. Pertama, badannya penuh dengan semut. Ribuan semut telah menggigiti tubuhnya. Singalodra hanya berdoa, jikalau memang sudah takdir, dia sudah merelakan tubuhnya dimakan semut yang jumlahnya sudah tak terhitung lagi. Lama-lama semut-semut itu menghilang. Tanpa disadari tubuhnya dibelit ular yang sangat luar biasa besarnya. Sepertinya dia tidak menyadari kalau ular itu mempererat belitanya. Terasa perutnya sakit sekali. Ular itu selalu bergerak menambah lilitannya. Sungguh sangat menyesakkan lilitannya. Bahkan hampir saja Singalodra ini menyerah karena dia sempat kehabisan nafas. Dia teringat
Semua ini hanya godaan. Dia mencoba lagi kalau ini sudah menjadi garisnya. Singalodra rela mati asal bisa matinya bisa terus ke alam baka. Singalodra dengan ikhlas dan ridho akan menerima nasibnya. Tapi apa yang terjadi? Ular itu pelan-pelan menghilang. Legalah hati Singalodra telah terlepas dari godaan ini. Dalam hatinya, mungkin sudah tiada lagi godaannya. Belum sempat menenangkan pikirannya. Tiba-tiba sepintas seperti kain putih melayang-layang mengintari dirinya. Dia betul-betul kebingungan. Godaan apa lagi yang dia terima? Ternyata yang melayang itu kuntilanak. Sambil tertawa-tawa, kuntilanak itu memegangi dagunya Singalodra. Silih berganti godaan dari makhluk halus itu, kalau kita melihat, sungguh menakutkan, mengerikan, bahkan sangat-sangat menyeramkan. Tapi Singalodra sudah pasrah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Setelah godaan makhluk halus itu mulai menghilang, dia pikir godaan lainnya sudah tiada lagi. Singalodra tampak mengatur nafasnya agar konsentrasinya tidak tergantung. Bisa dibayangkan, godaan itu silih berganti setiap malamnya. Tak terasa, Singalodra menjalani tapanya sudah mendekati hampir 40 hari. Perasaan waktu itu, dia kedatangan wanita-wanita cantik. Tidak ada satupun wanita itu yang boleh dibilang di bawah standar. Yang montok, yang seksi, dan yang bahenol pada berkumpul di sekelilingnya. "Kang, bangunlah, layani aku, Kang." Sungguh, kalau tak kuat imannya, saat itu pula pasti batal tapanya. Bayangin dadanya yang montok sambil memeluk. Dadanya dirapatkan dengan dadanya Singalodra. Sungguh godaan nafsu yang boleh dibilang sangat berat. Ada juga yang tiduran dengan bantal paha Singalodra, dengan tanpa penutup dada. Dia seenaknya ngelendot pada badan Singalodra. Yang berkat kuat imannya, godaan demi godaan telah menjauh. Tanpa diduga, datanglah angin puting beliung yang sangat dahsyat. Pohon-pohon yang besar-besar itu bisa bertumbangan dan bagikan sehelai kertas yang tertiup angin. Sungguh sangat luar biasa saat itu. Singalodra tak ketinggalan terbawa angin puting beliung itu. Dia sudah putus asa. Kalau memang itu sudah waktunya ajalnya dicabut. Dia betul-betul sudah menyerah dan pasrah. Bayangkan, tubuhnya sudah melayang-layang di udara, terbawa pusaran angin beliung itu. Sungguh kasihan melihat Singalodra berputar-putar di udara. Begitu tragis nasibnya Singalodra. Sungguh menyedihkan nasib Singalodra dengan melayang-layang dan keterpa angin yang begitu dahsyatnya, sampai kulitnya terlepas. Betapa dengan mengelupasnya kulitnya, terasa sakit perih dan menyakitkan sekali rasanya. Sepertinya dia sudah tidak kuat lagi, merasakan sakit yang luar biasa dan nyeri di sekujur tubuhnya. Kalau kita bisa melihat dia, kita pasti tak akan tega untuk melihatnya. Tampak dia terbawa arus angin yang berputar bagikan membentuk suatu lingkaran. Ini sungguh penyiksaan yang sangat luar biasa. Hanya pasrah dan pasrah yang ada di dalam benak Singalodra. Bahkan dia sudah berserah diri, mau jatuh di mana, mau mati di mana. Hanya satu yang ada di benaknya: pasrah pada Yang Maha Kuasa. Setelah di pusaran angin puting beliung, dia terhempas dan terlempar ke daratan. Begitu hebatnya terpaan angin itu, Singalodra jungkir balik, terpelanting bagikan daun kering ketimpa angin. Sekuat-kuatnya manusia pasti ada batasnya. Demikian pula Singalodra. Dia tampak pingsan, sungguh sangat mengenaskan. Oke, kita beralih lagi. Bagaimana keadaan di rumah Eyang di Prana? Eyang Soma sibuk melatih cicitnya, yaitu kedua anak menur. Perlu diketahui,
Nama anak Menur yang sulung bernama Mahesa dan yang cewek bernama Anggita. Dulu Menur sengaja menyembunyikan nama-nama anaknya. Itu sebetulnya hanya untuk menjaga keselamatan kedua anaknya. Ini yang dilakukan Eyang Soma sebagai alat buat bela diri saja. Dengan beralatnya kanuragan, Eyang Soma bisa berharap dan mendidik cicit-cicitnya bisa mandiri. Menur, sekarang sudah 40 hari lebih. Tengoklah Singalodra ke tempat dia bertapa. Tapi ingat, jikalau dia belum bangun dari semedinya, biarkanlah dan pulanglah. Itu berarti misinya belum selesai, Menur. Perintah Eyang Diprana pada Menur. Dalam pikirannya, kalau sudah selesai, apa yang akan ditugaskan pada Singalodra? Cuma mau ngomong ke Menur. Sengaja beliau menahan diri, biar Menur sendiri yang menyaksikan. Baik, Eyang. Menur akan melihat ke sana. Tolong, Eyang, kalau latihan kanuragan telah selesai, tolong kasih makan Mahesa dan Anggita, Eyang. Tanpa menunggu jawaban lagi dari Eyang Diprana, Menur segera berangkat untuk melihat calon suaminya. Sebelum berangkat terlihat Menur berdoa dengan khusyuknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa hamba ini. Yang mana hamba yang penuh dosa ini memohon keridhaan-Mu, ya Allah. Selamatkanlah Kakang Singalodra, ya Allah. Karena hanya kepadamu hamba-Mu memohon dan hanya kepadamu hamba-Mu meminta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu mengusap mukanya dengan kedua telapak tangannya. Tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri lagi, Menur langsung berangkat ke tempat di mana calon suaminya bertapa. Setelah setengah hari perjalanan, sampailah Menur di tempat di mana Singalodra bertapa. Dengan sangat hati-hati, Menur mendekati tempat di mana Kakang Singalodra bertapa. Ia mengendap-endap. Menur mendekat tempat yang menjadi tujuannya. Alangkah terkejutnya Menur melihat tempat itu telah kosong. Hatinya jadi gundah gulana. Yang dia takutkan di hutan ini, masih banyak binatang buas berkeliaran di sini. Terasa sakit. Sudah perjalanan jauh yang dicari tidak ada. Syukur-syukur kalau masih selamat. Yang Menur takutkan, ia dimakan binatang buas. Dengan menangis histeris, Menur memanggil-manggil Singalodra. Kang, Kakang, di mana kamu, Kang? Menur mencarimu, Kakang. Menur sudah begitu putus asa. Teriakannya tidak seorang pun yang membalasnya. Seantero hutan itu, Menur sudah menjelajahi semuanya. Kini hanya rasa putus asa yang dia rasakan. Sungguh kesedihan yang sangat sedih yang dia rasakan. Berhubung sudah mencari ke sana kemari, tidak ditemukan orang yang dicari, Menur memutuskan untuk pulang kembali. Di mana cuaca pun sudah tidak bersahabat lagi. Di bawah hujan rintik-rintik, Menur memaksakan diri untuk segera pulang. Sambil menangis meraung-raung, Menur setengah berlari untuk menghindari hujan semakin lebat. Tanpa alas kaki lagi, Menur berlari dan berlari. Setelah berlari segitu kuat-kuatnya, tanpa disadari lagi, kakinya tersandung dan jatuh terguling-guling. Menur tampak kesakitan dan kakinya sepertinya terkilir. Dia berusaha bangun tapi tidak bisa lagi. Begitulah juga Singalodra yang pingsan tadinya. Seolah badannya ada yang menendang, langsung sadar dari pingsannya. Setelah bangun dan berdiri, alangkah terkejutnya melihat Menur tertelungkup, tak berdaya. Tolong Kang Mas, tolonglah, kakiku tak bisa ku gerakkan lagi, pinta Menur yang tidak menyangka kalau dia itu Kakang Singalodra. Baiklah, memang Eneng ini dari mana? Sore-sore begini masih di hutan. Jawab Singalodra masih menyembunyikan jati dirinya. Mencari bakal suamiku Kakang Singalodra, saut Menur sambil menangis terseduh-seduh. Maaf, bukannya Eneng ini
Menur cucu dari Arya Soma? Kata Singalodra untuk mengorek lebih dalam lagi. Betul, saya Menur Kang Mas. Kenapa Kakang bisa tahu kalau saya Menur? Tampak lelaki itu cukup ganteng dan masih muda, sedang kulitnya bersih dan roman mukanya bercahaya. Sepertinya orang yang masih keturunan ningrat. Bangunlah Menur, akulah orang yang kamu cari. Namaku Singalodra Menur. Betul, ini Kakang Singalodra. Tapi kakangku tidak seganteng dan setampan sampean. Menur tampak masih ragu-ragu melihat Singalodra. Ceritanya panjang. Bahkan aku sendiri bingung, kenapa kulitku yang dulu bagikan hangus terjemur bisa berubah seperti ini. Malah sekarang terlihat lebih muda. Sambil berkata seperti itu, langsung Singalodra memeluk calon istrinya Menur. Sepertinya Menur masih ragu-ragu. Tapi begitu mendengar suara Singalodra, Menur baru yakin kalau ini orang yang dicari. Tampak tambah erat lagi Menur memeluk bakal suaminya itu. Kalau cerita tentang Menur, mungkin pendengar masih ingat waktu dia ketemu Mbah Gewol. Bahkan dia ingin kaya demi menghidupi kedua anaknya. Dia rela mengorbankan dirinya. Ternyata waktu itu demitnya yang diminta anaknya yang buat tumbal. Dari situlah Menur mulai berpikir, siapa yang mau menikahi Menur? Seorang janda dengan kedua anaknya, orang pasti berpikir dua kali kalau ingin menikahinya. Sejak itu Menur memutuskan, mau jin kek, mau bangsa halus yang gimana kek, Menur mau menerimanya sebagai suaminya. Semua itu Menur lakukan demi kedua anaknya. Nah, dengan berjalannya waktu, Menur bisa ketemu dengan Singalodra yang begitu menggebu-gebu mencintainya. Berkat kedua anaknya lah, Menur jadi tahu kalau Singalodra ini siluman. Sengaja saya ingatkan kembali supaya pendengar tidak kebingungan akan kisah ini. Mari kita lihat Singalodra dan Menur yang pulang ke pondok yang Prana. Di sepanjang jalan mereka selalu bergandeng tangan. Tampak mereka begitu gembiranya. Setelah sekian lama berpisah, sekarang Singalodra bisa jadi manusia seutuhnya. Ini yang menambah kegembiraan Menur. Kakang, sebentar lagi Kakang akan ketemu kedua anakku. Kakang masih ingatkah? Anakku begitu melihat Kakang dulu sangat ketakutan. Menur sengaja ini ingatkan, sekedar ingin tahu apakah Singalodra yang sekarang ini masih dibilang siluman dan ditakuti kedua anaknya. Dia masih suci, anak yang masih di bawah 10 tahun. Jiwa dan hatinya masih bersih. Dengan begitu mereka melihat bangsa halus seperti saya dulu, termasuk bisa melihat bentuk asliku Menur. Ujar Singalodra sembari senyum-senyum menjawab apa yang ditanyakan bakal istrinya. Kini tinggal uji coba yang terakhir. Jikalau nanti anakku ketemu Kakang tidak ada rasa takut lagi, berarti Kakang sudah menjadi manusia seutuhnya, ujar Menur sambil menggenggam tangan Singalodra lebih rapat lagi. Mungkin terlalu asyik mereka berduaan. Tak terasa mereka berdua telah tiba di pondok yang Prana. Terlihat pula Eyang Arya Soma sedang mengelus-ngelus cucunya dengan kedua tangannya. Sampurasun. Mereka berdua secara serempak uluk salam. Rampes, saut Eyang Arya Soma secara berbarengan. Menur, bagaimana tugasmu? Dan lelaki ini siapa Menur? Tanya Eyang Prana dengan sedikit heran. Eyang, coba tebak ini siapa Eyang? Menur ingin sekedar mempermainkan Eyangnya, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Pertanda kedua Eyangnya tidak tahu siapa lelaki ini sebenarnya. Belum sempat terjawab, tiba-tiba kedua anaknya bangun dari tidurnya. Mungkin kedua anak Menur kaget, padahal mereka tidur di pangkuan Eyang Arya Soma. Mungkin berisik karena kepulangan emaknya, dan ada seorang lelaki yang cukup gagah kata mereka. Emak baru pulang. Mahesa sama Anggita tadi latihan ilmu kanuragan.
Kalau teman emak itu bisa nggak bela diri? Kalau bisa tolong ajarin kami, mak. Melihat dan mendengar pembicaraan kedua anaknya, apalagi Eyang Diprana sempat juga bertanya siapa lelaki ini. Dari situlah Menur semakin yakin Singalodra telah menjadi manusia seutuhnya. Melalui suatu proses yang sangat panjang, ternyata Singalodra bisa menjadi manusia seutuhnya. Sejak itu Singalodra ditempa dalam segi keagamaan. Tidak menunggu lama, Singalodra dengan kesadarannya sendiri, dia telah siap menjadi mu'alaf. Disaksikan Eyang Arya Soma, Menur, dan kedua anak Menur, yaitu Mahesa dan Anggita. Singalodra dibayat dengan membaca 2 kalimat syahadat. Resmilah Singalodra menjadi mu'alaf. Sejak itulah namanya diganti menjadi Muhammad Adi Gunawisesa. Kini Eyang Diprana mencarikan hari yang baik untuk akad nikah pada perkawinan antara Muhammad Adi Gunawisesa bin Sanggabuana Areska dengan Menur binti Satya Ukara. Dengan disaksikan kerabat terdekat, Mbah Gewol dan Eyang Arya Soma yang menjadi wali Menur dalam pernikahan tersebut. Setelah mereka melaksanakan ijab kabul pernikahan, resmilah keduanya menjadi suami istri. Tapi perjuangan belum berhenti sampai di sini. Hai Muhammad Adi Gunawisesa, kini kamu sebagai kepala keluarga harus bisa menyayangi istrimu dengan memberi nafkah lahir batin. Nafkah lahir yaitu papan atau tempat tinggal, pangan, pakaian. Itu semua tanggung jawabmu. Nafkah batin itu wajib kamu laksanakan karena kamu sebagai seorang suaminya. Eyang Diprana sangat berharap wejangannya bisa dilaksanakan. Baik Eyang. Tampak suami Menur sudah paham wejangan Eyang Diprana. Dan sekarang tugasmu menyempurnakan arwah Singalodra. Mulai besok kamu tahlilan untuk Ilaroci Singalodra yang ketiga harinya. Setelah itu kamu mengundang para warga untuk tahlilan ke-7 harinya. Beres 7 hari, kamu mengajak masyarakat di sini semuanya untuk melaksanakan yang ke-40 harinya. Undanglah setiap orang untuk tahlilan. Usahakan 40 orang lebih. Dan ingat, pulangnya harus kamu beri sholawat. Anggap saja itu sodakoh Singalodra. Sepertinya masih banyak yang akan disampaikan Eyang Diprana. Baik Eyang. Dan ini yang terpenting Singalodra. Pada usia 50 tahun, laki-laki akil balik umur 11 tahun. Jadi menurut perhitungan 50 tahun dikurangi 11 tahun sama dengan 39 tahun. Ingat, selama 39 tahun Singalodra tidak pernah melaksanakan sholat. Padahal sehari 5 kali sholat. Setiap tidak sholat kena mud 1 liter beras. Kalau sehari sudah 5 liter beras. Kalau sudah 150 liter. Jadi yang wajib dibayar 150 kali 12 bulan kali 39 tahun. Uang itu pakailah untuk kebutuhan Singalodra dahulu. Ibaratkan makan ikan, cukup kamu memakan ekornya, badan kepalanya, untuk kepentingan Singalodra. Sebelum 40 hari kamu tidak boleh menggauli istrimu, kata Eyang Diprana sambil menarik-narik tasbih kesayangannya. Baiklah Eyang, insya Allah akan melaksanakan perintah Eyang. Sungguh cerdas Muhammad ini. Semua amanat telah bisa dicatat dalam kolbunya. Ini adalah suatu hidayah yang belum tentu orang lain mendapatkannya. Dengan berjalannya waktu, singkatnya, malam ini malam yang ke-40 hari. Para undangan tahlilan sudah pada datang dengan dipimpin Eyang Diprana untuk membacakan doa. Begitu kusyuk, begitu kompak warga melaksanakan tahlilan itu. Seperti yang sudah berlalu, sebelum meninggalkan rumahnya,
satu persatu. Mereka membawa sekantong kresek makanan. Setelah itu, baru memberikan uang yang telah diamplopin. Sepeninggal para warga, Eyang Diprana membisiki Muhammad Adi Gunawisesa. Sudah, kini waktumu tahlilan kamu sama istrimu. Sana, ajak istrimu ke kamar, kata Eyang Diprana dengan penuh arti. Sejak saat itulah, kehidupan mereka terlihat sangat bahagia. Apalagi didampingi Mahesa dan Anggita, terasa semakin komplit kebahagiaan mereka. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.